Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Aditya Wijaya dari TRO 25 dengan 3 digit NIM terakhir 078. Sini saya akan menerangkan materi ke-12 praktikum algoritma pemrograman. Nah, di sini ada materi konsep dasar OOP, class dengan atribut dan konstruktor, metode class, pembuatan objek dan akses metode atau atribut, pisahkan kode file HPP dan CPP. Lalu yang terakhir ada dasar inheritance antara kelas induk dan turunan. Konsep OOP, Object Oriented Program, adalah pendekatan pemrograman yang memodelkan program sebagai kumpulan objek yang memiliki data dan perilaku. 4 pilar utama OOP meliputi encapsulation, yaitu menyembunyikan detail internal dan hanya menampilkan bagian penting melalui antarmuka. Inheritance, yaitu kemampuan suatu kelas untuk mewarisi sifat dan fungsi dari kelas lain sehingga kode lebih efisien dan mudah dikembangkan. Lalu ada polymorphism, yaitu kemampuan objek untuk memiliki bentuk atau perilaku berbeda meskipun menggunakan interface atau metode yang sama. Serta yang terakhir ada abstraction, yaitu penyederhanaan konsisten kompleks dengan hanya menampilkan fitur penting tanpa perlihatkan detail implementasi. Ada class atribut, struktur dasar dalam OOP yang digunakan untuk mendefinisikan objek beserta data miliknya. Sebuah kelas berfungsi sebagai blueprint atau cetakan, sementara atribut adalah variabel yang menyimpan informasi atau karakteristik dari objek tersebut. Misalnya, kelas mahasiswa dapat memiliki atribut seperti nama, umur, dan NIM yang menggambarkan identitas subobjek mahasiswa. Atribut inilah yang membedakan suatu objek dengan lainnya, karena setiap objek memiliki nilai atribut yang berbeda meskipun berasal dari kelas yang sama. Lalu ada kelas konstruktor, kelas yang memiliki fungsi khusus bernama konstruktor, yaitu metode yang otomatis dijalankan saat sebuah objek dibuat. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi nilai awal atribut atau melakukan proses persiapan lain sebelum objek siap digunakan. Misalnya, saat membuat objek dari kelas mahasiswa, konstruktor dapat langsung mengisi atribut seperti nama, NIM, dan jurusan, tanpa harus menuliskan satu persatu setelah objek dibuat. Lalu ada metode class, fungsi yang berbeda di dalam sebuah kelas dan berfungsi untuk mendefinisikan perilaku atau aksi dari objek. Jika atribut menggambarkan data atau karakteristik objek, maka metode menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Misalnya pada kelas mahasiswa, metode seperti tampilkan data atau update nama, kemungkinan objek mahasiswa menampilkan informasi diri atau mengubah nilai atributnya. Lalu pembuatan objek, proses membuat instance nyata dari sebuah kelas sehingga kelas yang sebelumnya hanya berupa cetakan dapat digunakan dalam program. Saat objek dibuat, program mengalokasikan memori untuk menyimpan atribut dan menjalankan konstruktor jika ada. Untuk memberi nilai awal, misalnya jika ada kelas mahasiswa maka membuat objek seperti mahasiswa MAS1 misalnya 20, berarti kita menciptakan mahasiswa nyata dengan atribut yang sudah terisi. Lalu ada akses metode atau atribut digunakan untuk menggunakan data dan perilaku yang dimiliki sebuah objek dalam program. Setelah objek dibuat, kita dapat mengakses atribut atau memanggil metode menggunakan operator titik seperti objek atribut atau objek metode. Misalnya, jika ada objek MAS1 dari kelas mahasiswa, kita bisa menampilkan namanya dengan MAS1 nama atau memanggil metode MAS1 tampilkan data. Akses ini tetap mengikuti aturan enkapsulasi sehingga atribut atau metode yang bersifat privat tidak bisa diakses langsung dari luar kelas dan hanya dapat diakses melalui metode public. Lalu pisahkan kode file HPP. Praktik umum dalam C++ untuk memisahkan deklarasi dari implementasi agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. File HPP header berisi deklarasi kelas, atribut metode, dan prototipe fungsi tanpa detail isi kodenya. Dengan memisahkan deklarasi ke file header, kita memberikan struktur yang jelas bagian mendefinisikan bentuk antarmuka kelas ditempatkan di HPP. Lalu pisahkan kode file CPP.
berarti menempatkan seluruh implementasi fungsi atau metode sebuah kelas ke dalam file terpisah dari deklarasinya. Jika file HPP berisi struktur dan deklarasi kelas, maka file CPP berisi kode nyata untuk menjalankan logika dari setiap metode tersebut. Misalnya definisi fungsi tampilan data yang hanya dideklarasikan di HPP akan dituliskan lengkap di CPP menggunakan penulisan kelas 6. Tampilkan data. Pemisahan ini membuat program lebih bersih, terorganisir, dan mudah dirawat karena perubahan pada logika cukup dilakukan di file. Dasar inheritance kelas induk. Konsep pewarisan dalam OP di mana sebuah kelas induk basic class menyediakan atribut dan metode yang dapat digunakan kembali seperti kelas anak, derived class, kelas induk berfungsi sebagai fondasi yang menyimpan perilaku atau data umum, sehingga kelas anak tidak perlu menuliskan ulang kode yang sama. Misalnya kelas induk hewan dapat memiliki atribut nama dan metode bergerak. Lalu kelas anak seperti kucing atau burung secara otomatis mewarisi keduanya. Lalu ada terakhir dasar inheritance turunan. Kemampuan sebuah kelas anak derived class untuk mewarisi semua atribut dan metode dari kelas induk, sehingga kelas turunan dapat langsung menggunakan fitur yang sudah ada tanpa menulis ulang. Kelas turunan dapat menambahkan atribut atau metode baru yang lebih spesifik seperti kebutuhan, sesuai kebutuhan, bahkan bisa meng-override metode dari kelas induk untuk memberikan perilaku berbeda. Contohnya kelas turunan kucing mewarisi sifat umum dari kelas induk hewan, namun dapat menambahkan metode khusus seperti mengeong. Ini karena penjelasan dari saya, lalu kita akan lanjut ke proyek berikutnya. Oke, kita lanjut ke fundamental C++ 5. Konsep dasar OOP adalah Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman yang menyusun program ke dalam bentuk objek. Objek memiliki atribut data dan metode fungsi. 4 konsep utama OOP, kelas, blueprint atau cetakan objek, atau objek, wujud nyata dari kelas. Lalu ada encapsulation, menyembunyikan data dan memberikan akses via metode. Lalu ada inheritance, pewarisan fitur dari kelas induk ke kelas turunan. C++ adalah bahasa yang sangat kuat dalam OOP karena mendukung encapsulation, konstruktor, destruktor, polymorphism, dan abstraction. OOP membuat program lebih mudah diatur, diperluas, dan dipelihara. Ini adalah contoh programnya. Input using namespace std, mobil public, string merek, input tahun, mobil merek, misal Toyota, tahun 2020. Output yang keluar adalah merek Toyota 2020. Kedua, ada kelas dengan atribut dan konstruktor. Penjelasan bunyinya adalah kelas memiliki atribut variabel dan konstruktor, yaitu fungsi khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Konstruktor biasanya digunakan untuk memberi nilai awal pada atribut. Konstruktor tidak memiliki return value. Namanya sama dengan kelas, dapat memiliki parameter. Dengan konstruktor, objek bisa langsung memiliki data tanpa perlu assignment manual. Contoh programnya, kita masukkan string nama, umur, nama N, umur U, awal dengan huruf ya. Lalu misal ada mahasiswa bernama Budi 19 tahun, keluar adalah Budi 19. Lalu yang ketiga, metode kelas. Penjelasan banyaknya adalah metode atau metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas. Metode digunakan untuk memproses data, menampilkan informasi, atau memodifikasi atribut. Metode dapat mengembalikan nilai atau return, menerima parameter, mengakses atribut menggunakan this atau langsung nama variabel. Dengan metode, kelas menjadi lebih hidup karena bisa melakukan aksi. Contoh programnya ini, kelas persegi. Input sisi persegi, input sisi SS luas, lalu return sisi kali sisi.
persegi panjangnya 5, luas persegi P kali luas. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Lalu ada pembuatan objek dan akses metode atau atribut. Penjelasan panjang, objek dibuat menggunakan nama kelas diikuti nama variabel. Untuk mengakses atribut atau metode digunakan operator. Objek atribut, objek metode. Lalu objek adalah inti dari OOP karena seluruh interaksi pada program dilakukan melalui objek. Misalnya contoh programnya string nama, lalu saya, misalnya nama saya Rina. Ini outputnya akan keluar, halo saya Rina. Misalkan kode file HPP dan CPP. Penjelasan panjangnya adalah dalam C++, pemisahan file ke HPP dan CPP sangat penting agar struktur program lebih rapi, mudah diperbaiki, dan digunakan ulang. Modular programming. File HPP berisi deklarasi kelas atribut atau type metode. File CPP berisi implementasi metode. Dan CPP memanggil kelas melalui include nama HPP. Ini adalah standar profesional dalam membuat project C++. Contoh program sederhananya adalah void suara. Hewan, HPP, hewan bersuara. Suara misal include hewan HPP, hewan suara ini cara bersuara gitu ya. Lalu dasar inheritance antara kelas induk dan turunan. Inheritance adalah proses di mana kelas turunan child mewarisi atribut dan metode kelas induk parent. Tujuannya menghindari duplikasi kode, membuat struktur program lebih terorganisir, memudahkan perluasan fitur. Deklarasi inheritance, class child, public parents. Public berarti semua atribut atau metode public dari parent dapat digunakan oleh child. Public parent berarti ini orang tua, bisa menggunakan anak-anak. Contoh programnya ini, hewan sedang makan. Lalu kelasnya hewan, kelasnya kucing. Public hewan, publiknya suara, misal meong. Bermain kucing, makan. Diwarisi dari kelas induk. Kelas suara milik kelas turunan. Hewan sedang makan meong. Berarti apa? Kucing. Yes, sekian dari saya. Dari saudara kata, mohon maaf. Terima kasih.